Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu Kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang kami muliakan, guru kita, Ustadz Yahya di sini yang Allah muliakan, Allah berkahi beliau selalu. Kemudian kepada seluruh pengurus Masjid Nurul Islam, ya, Bulak Kapal Permai, ya, Bekasi Timur, ya, Kota Bekasi yang Allah muliakan. Kemudian kepada tim Formasi 1 yang menjadi sebab penghubung sehingga kita bisa bersilaturahim di subuh yang berbahagia ini. Dan kepada seluruh para sesepuh, orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir. InsyaAllah seluruh kita semua kita berada dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah dan lindungan Allah selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Izinkan di subuh yang berbahagia ini kami memperkenalkan diri. Kami datang dari Aceh dalam rangka safari dakwah bersama dengan tim Formasi 1 selama sepekan di Jabodetabek, ya. InsyaAllah setelah itu kami balik lagi ke Aceh. Dan Alhamdulillah Allah izinkan kita bersua, dan kami senang sekali bisa di subuh Minggu Ahad ini Allah izinkan kita berjumpa dan bersilaturahim di masjid kita ini, ya. Ini adalah kunjungan kami yang pertama dan senang bisa menyapa saudara-saudara kami di sini. Semua itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan, Allah izinkan kita berjumpa. Maka mari sama-sama kita meniatkan untuk i'tikaf sejenak di masjid. Kita niatkan menunggu salat syuruk dan kita niatkan untuk menuntut ilmu. InsyaAllah sejenak kesempatan kita di masjid bersama Allah tuliskan sebagai bagian dari amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita akan di masjid seperti kata Ustaz tadi sampai 1 jam. Nanti kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan seputar topik yang kita bahas atau hal lain yang dirasakan perlu, kami persilakan insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, para hadirin dan hadirat semuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyampaikan kepada kita, ya, bahwa 2 rakaat salat fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwa 2 rakaat salat fajar, ya, salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar yang mana? Ya, para ulama menyebutkan yaitu 2 rakaat sunnah salat fajar yang kita laksanakan sebelum salat wajib, ya. Yang 2 rakaat salat fajar sebelum salat wajib itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Itu yang sunnah, Ustaz. Iya. Lalu kalau yang wajib? Ya, kalau yang sunnah seperti itu, yang wajib ya nggak usah dikasih tahu lagi lah, ya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, ya, Nabi membuat persepsi kita tentang dunia, ya, sebagaimana firman Allah, qul mata'ud dunya qalil. Katakan bahwa sesungguhnya mata'ud dunya,
kesenangan dunia itu sedikit. Jadi kalau seandainya dua salat rakaat fajar itu bisa seharga lebih baik daripada dunia dan seisinya, bayangkan berarti harga dunia segede apa? Ya. Segede apa dia? Ya. Segede kata Allah, mata'ud dunya qalil. Kesenangan dunia itu kalau mau dicari itu sedikit. Sedikit sekali, ya. Bahkan 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka orang yang mampu melaksanakan 2 solat rakaat fajar, ya, itu yang dia dapatkan lebih baik daripada yang bangun setelah terbit matahari, kemudian dia bertungkus lumus, kata orang Melayu, ya, banting tulang dia kerja sampai sore, ya. Itu lebih baik yang bangun sekarang, sholat 2 rakaat dia dapatkan. Itu sudah didapatkan. Lebih baik daripada orang yang tidak melakukan itu, tapi bangun ketika terbit matahari, mengejar apa yang dia inginkan di sisi Allah. Yang 2 itu lebih baik. Maka mari kita belajar sedikit tentang, ya, kita memahami dunia kita itu seperti apa, ya. Nah, maka Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, ya. Nah, ada 3 rukun daripada dunia ini. Kalau kita dapat itu sudah dapat dunia. Dunia itu sudah kita dapat gitu. Ya. Ada 3 hal yang kalau itu kita dapatkan, itu sudah kita dapatkan dunia itu sendiri. Dari Abdullah bin Muhsan, ya. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi wa mu'afan fi badanihi wa indahu qutu yaumih faka'annama huizat lahu dunya," kata Nabi, ya. Hadis riwayat Imam Tirmizi, bahwa ada 3 hal yang apabila ini didapatkan seseorang, maka dia telah mendapatkan dunia. Dunia udah ada di tangannya itu. Udah ada di tangan kita. Maka mari kita lihat, kalau belum dapat ini, ya berarti belum dapat dunia. Tapi kalau udah dapat ini, ketahuilah kita udah diberikan dunia sama Allah, kata Nabi. Yang pertama, man asbaha aminan fi sirbi. Siapa yang di pagi harinya itu aman di tempat tinggalnya. Siapa yang di pagi hari itu aman di tempat tinggalnya. Kita di bulan kapan ini gimana? Aman? Semua terkendali? Ada rencana harus lari? Enggak ada, ya? Bayangkan saudara kita di Gaza, ya. Ya, mudah-mudahan Allah angkat musibah daripada saudara kita di Palestina, ya. Saya dulu di Aceh merasakan, ya, bagaimana payah dan sulitnya hidup tidak aman di tempat, di rumah. Saya dilahirkan dan besar di dalam mesiu senjata di Aceh. Saya tinggal di Pidi, di pedalaman Pidi saya tinggal. Saya dilahirkan di sana. Tahu Pidi seperti apa dulu, Bapak pernah dengar, ya? Aceh, Pidi, ya. Nah, itu malam-malam kontak senjata, ya. Itu kami dengar dan kondisi tidak aman. Besok kita tidak tahu apakah masih hidup atau tidak. Nah, jadi asba aminan fi sirbihi, kata Nabi. Kemudian yang kedua, mu'afan fi badanihi, sehat jasadnya, sehat badannya. Nah, ini udah sampai ke masjid, gimana? Sempurna? Oke? Ya. Sehat badan kita, ya. Kemudian yang ketiga, wa indahu qutu yaumih, dan bersama dengannya ada qut, ya. Qut, harinya. Apa itu qut? Qut itu dalam mazhab Imam Syafi'i, yang kalau dalam masalah fikih dan zakat itu, qut itu adalah yang menjadi makanan pokok yang dimakan oleh orang di suatu tempat, itu namanya qut, ya. Kalau orang bulak kapal makan apa di sini? Makan jagung? Makan beras? Nasi apa beras? Makan nasi, ya? Ya. Atau makan ayam? Nah,
kita berarti sama orang Aceh ya, makan nasi ya. Kalau udah makan nasi berarti sudah makan. Kalau nggak makan nasi belum makan lagi. Padahal udah kena yang lain-lain itu banyak ya. Ya. Kalau kami di Aceh itu kalau makan mie Aceh 2 piring ditanya sudah makan belum? Udah mie Aceh 2 piring ditanya udah makan belum? Kenapa? Belum makan nasi lagi ya. Yang namanya makan adalah apa? Nasi. Kalau belum kena nasi masih belum makan. Nah. Lihat kata Nabi ya. 3 hal ini kalau seseorang itu telah memilikinya, ada bersama dengannya, itu dia sudah dapat dunia, kata Nabi. Yang ini nggak bisa diusahakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi ini pemberian Allah tanpa usaha kita. Pertama, aman di tempat kita tinggal. Siapa yang bisa mengontrol aman tempat kita ini? Ya, itu betul-betul anugerah Allah. Kalau suatu saat terjadi fitnah yang menjadikan tempat kita tidak aman, mengerikan sekali Bapak Ibu. Ya. Ketika terjadi perang, kita tidak tahu kapan perang itu akan berakhir. Seperti di Aceh dulu perang. Orang Aceh juga, kami tidak tahu kapan ini akan berakhir. Ternyata berakhirnya dengan musibah lebih besar dari itu. Apa? Tsunami di luar nalar kita. Ya. Terjadi musibah lebih besar diberikan oleh Allah, nah baru perang pun berakhir setelah itu. Ya. Kalau terjadi fitnah tidak aman di tempat kita tinggal, itu di luar kuasa kita itu. Maka ketika Allah memberikan itu, ya, kemudahan aman di tempat kita tinggal, itu rukun paling inti daripada dunia. Kalau terjadi perang, ya, sekarang harga tanah di sini berapa 1 meter? Kalaupun ada ya, berapa 1 meter tanah di sini? 5 juta 1 meter. Terjadi perang di sini, Bapak jual itu berapa 1 meter orang beli? Nggak laku Bapak Ibu. Harga rumah Bapak itu nggak ada harganya. Tanah Bapak tidak ada harganya. Nggak ada orang mau beli. Gila mau beli tanah itu. Kita aja belum tentu hidup besok. Ya. Hilang dunia kita. Hilang semuanya. Ya. Nggak ada harga sama sekali. Karena apa? Tidak ada. Aman itu tidak ada. Dunia pun hilang. Kita aja harga diri kita hilang. Besok bisa kena apalah, meninggal kita, tertembak kita, mati kita. Maka aman itu betul-betul anugerah Allah. Di tempat kita tinggal, anugerah Allah yang paling besar. Maka kalau sudah aman begini, pikirkan apa yang kita lakukan dengan aman ini di tempat kita tinggal. Aman untuk ngorok tiap malam, ya. Sehingga tidak tahu diri untuk sampai sholat subuh pun tidak bangun. Ya Allah, itu ya dahsyat ya. Bukan dahsyat tapi sudah aman begitu ya. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, jasad kita ini sehat walafiat, mu'afan fi badani. Jadi afiah, kesehatan yang baik pada jasad kita, itu harga dunia. Setelah itu jasad kita baik, sehat dia. Maka ketika bangun pagi sekarang, ketika badan kita sehat, rencana yang sudah dari sebulan yang lalu, kemudian juga mungkin yang kemarin kita rencanakan, ketika bangun seperti ini, gimana? Hari ini saya kemari, hari ini setelah itu akan ke sini, maka akan ini, akan itu. Banyak agenda kita. Tapi begitu pusing datang atau perut kita hari ini sudah mulai tidak enak, udah mikir-mikir nih, nampaknya nih jam sekian ini cancel. Ya. Nampaknya ke sini tidak jadi. Mulai meriang tubuh kita. Udah nampaknya padahal itu jumpa orang penting loh. Tapi mulai meriang tubuh kita. Ya. Kemudian keluar pun lemas, nggak mungkin. Udah hari itu hilang. Ya, hari itu sudah, hari ini akan hilang. Ya. Padahal rencana mau
mau apa? Jumpa orang penting, mau ada agenda yang luar biasa. Semua agenda kita itu yang luar biasa hari ini hilang. Tiket pesawat sudah beli? Gimana? Padahal rencana ini baru pertama kali mau berangkat, tapi meriang, panas, dingin, bangun, jatuh, kita hangus, biarkan saja hangus. Bahkan kita katakan, ya biarin aja lah, kapan-kapan kalau ada waktu. Dengan enaknya kita katakan, biarkan saja hangus. Padahal kita ini perjalanan rencana gimana? Oh, ini semangat ini, mau berangkat, mau pergi. Ya, ini baru pertama naik pesawat, pergi ke tempat yang kita yang nggak pernah pergi, senang. Gara-gara nggak sehat badan, biarkan aja hangus itu, nggak bisa di refund lagi, ya, nggak bisa itu, ya biarin aja. Lebih berharga jasad yang sehat daripada itu semuanya, ya kan? Hilang dunia kita hari itu, hilang dunia kita hari itu, gara-gara jasad tidak sehat. Maka kalau jasad sehat, ya, banyak planning kita hari ini, ya. Banyak planning kita. Dunia kita, baru ada dunia kita miliki hari ini. Jasad kita sehat. Nah, setelah aman, jasad kita sehat, kemudian lalu yang ketiga kata Nabi, wa indahu qutu yaumi. Kemudian yang ketiga adalah dia memiliki qut, apa yang bisa dimakan hari ini. Nah, dari pagi nanti setelah ini rencana makan apa? Pagi-pagi udah ada bubur ayam, ya. Mana lebih duluan ada bubur ayam dengan sholat subuh? Bubur ayam dari tadi malam disiapkan, ya. Yang buat bubur ayam itu dari tadi malam, bahkan dari jam 2 nggak tidur lagi kan? Demi bubur ayamnya panas. Kalau dingin gimana? Nggak enak dunia ini kalau dingin bubur ayam, betul? Ya. Tapi kalau bubur ayamnya panas, ya, makannya pun semangat. Bubur ayam dah duluan ada sebelum datang kita ke masjid. Bayangkan itu, ya, keluar dari masjid sudah terhidangkan bubur ayam. Ya. Udah aman hari ini, ya, pagi ini udah. Nanti siang ada yang bisa dimakan di rumah, kemudian malam juga ada yang bisa dimakan di rumah. Ada. Allah. Kalau itu ada, hari ini milik siapa? Rasanya hari ini milik kita, orang lain cuma numpang saja sama kita, ya. Yang lain di dunia ini numpang. Yang dunia ini hari ini milik kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Udah aman, badan sehat. Hari ini juga udah ada yang bisa kita makan, aman. Anak istri kita di rumah ada yang bisa dimakan. Allahu Akbar. Itu dunia hari ini milik kita. Terus Nabi bilang hari ini, kenapa nggak besok? Ada yang dia makan selama setahun, ya. Ada yang dia makan selama setahun. Kalau setahun lebih mantap lagi dunianya, ya. Karena terjamin setahun. Emangnya siapa yang jamin Bapak hidup setahun? Siapa yang jamin? Minta setahun, ya. Yang kerja, ya, yang kerja mengejar dunia dia demi untuk dapat pendapatan dan aman setahun. Siapa yang jamin kita hidup setahun? Ukurannya hari ini dulu hidup nggak nih? Hari ini hidup? Alhamdulillah hidup. Jadi terjamin hari ini dulu. Kalau sudah hidup hari ini, terjamin kebutuhan hidup hari ini, udah kita dapat dunia. Kita dapat dunia. Terjamin hidup hari ini. Untuk besok, ya, Allah menakdirkan. Ya, kalau saya hidup esok hari, Allah jamin lagi kut kita besok hari. Alhamdulillah, dunia ini, ya, kita syukuri dan kita manfaatkan dari hari ke hari kita. Ya. Bukan bermakna bahwa berarti besok nggak usah dipikirin, Ustaz. Bukan. Tapi lihat rahmat Allah, dunia diberikan kepada kita hari ini. Rukunnya apa? Ini, maka syukuri betul. Dunia kita udah dapat. Jangan kufur nikmat, merasa bahwa belum dapat apa-apa ini. Saya dalam kondisi serba kekurangan, tidak ada ini, tidak ada itu. Padahal 3 udah dikasih ini. Ya. 3 sudah dikasih sama Allah. Tapi nggak nampak juga.
Gara-gara angan-angan atau ada harapan besar tapi belum dapat, direncanamu cicilan rumah belum selesai, kemudian cicilan beli mobil juga belum selesai cicilan. Nggak hanya gara-gara belum selesai itu, yang tiga ini nggak nampak sama sekali. Ya, hutang belum saya bayar, gara-gara hutang belum bayar, akhirnya pas bangun tidur pagi gini nggak nampak Allah udah kasih tiga ini. Kufur kita nggak itu? Ya, nggak nampak tiga nikmat besar Allah berikan ini kepada kita. Maka yang di luar daripada itu, Bapak Ibu, sungguh ya, itu adalah bagian daripada kalau ada Allah berikan, itu tambahan nikmat. Kalau tidak ada, sebenarnya tiga ini sudah merupakan sebuah rahmat besar dalam hidup di dunia. Ya. Bahkan kita sering kadang menyibukkan diri dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak kita hajat butuh sangat dalam hidup ini. Itu yang kadang kita sangat sibuk. Sedangkan yang paling hajat kita butuh udah dikasih sama Allah. Nah, jadi yang kebutuhan, lihat kebutuhan kita di dunia, di samping tiga hal itu ya, Allah jadikan bahwa yang paling kita butuh itu paling murah, bahkan tidak ada harganya. Sedangkan yang gak paling kita butuh itu yang paling mahal harganya kalau kita mau beli di dunia ini ya. Yang mahal harganya yang gak kita butuh. Sedangkan yang kita butuh sangat gak ada harga, bahkan gak perlu beli. Coba lihat sekarang. Udara yang kita hirup, Bapak Ibu, udara yang kita hirup. Mana lebih penting udara dengan air? Ya, mana lebih penting dulu? Udara ya. Kalau nggak ada udara berapa lama hidup? Ya, coba sekarang tutup hidung semua, jangan keluarkan nafas, kita lihat berapa lama bisa hidup. Hah? Semenit? 2 menit? Ya, menit lah. Ukurannya menit. Setelah itu, udah. Kita akan sholat kepadanya. Ya, sholatkan dia. Ya. Kalau nggak ada udara, hitungnya menit. Kalau nggak ada air, hitungnya berapa orang bisa mati? Ya, harian ya. Harian. Ya. Makanan? Harian juga. Ya, bahkan mungkin bisa bertahan bulanan kalau ada air ya. Nah, lihat. Mana lebih mahal udara dengan air? Bapak bisa beli? Berapa harganya 1 kilo udara? Ya, 1 kilo udara ini berapa harganya? Nggak ada harga, Pak. Karena nggak perlu dibeli, dia sama sekali nggak ada harganya. Nggak kita beli. Dunia ini nggak memperjualbelikan udara. Tapi itu yang paling kita butuhkan. Itu yang paling kita butuhkan. Tapi itu tidak diperjualbelikan. Oh enggak, Ustaz, oksigen itu mahal sekali harganya. Ketahuilah sedang terjadi emergency. Kalau seandainya hidup kita dengan oksigen, gimana Bapak bayangkan? Ini pergi sholat ke masjid, semua bawa tabung oksigen masing-masing. Ya, kemana-mana pergi. Ya, mungkin kita hidup, mati semua kita kalau hidup dengan tabung oksigen. Enggak, dunia ini yang paling penting, bahkan Allah jadikan nikmat Allah itu enggak ada harganya, enggak perlu dibeli, murahnya, saking murahnya bahkan enggak ada harganya. Air juga, bahkan dulu Bapak mungkin pernah ingat ya, orang tua kami yang sudah tua-tua sekarang, dulu air minum, bahkan adat kita di sini saya pikir bahwa air minum itu enggak boleh jual kan? Ingat enggak Bapak-bapak dulu? Ketika pertama sekali dijual air dalam botol, orang protes kan? Masa air minum dijual? Kami di Aceh dulu orang tua kami bilang itu dijual air minum dalam botol. Protes orang, ini gak sesuai dengan agama kita. Masa air minum dijual? Air minum gak boleh jual. Karena apa? Itu hak semua manusia untuk minum. Masa dijual? Itu adat kita. Kalau Bapak Ibu ingat, yang tua-tua mungkin sekarang, Bapak-bapak yang sudah ini, ingat dulu air itu gak boleh dijual. Kalau di adat kami di Aceh dulu gak boleh dijual air minum. Protes orang. Tapi karena terus-menerus akhirnya sekarang
Bisnis jualan air minum semakin ya, saking betapa bahwa air itu kebutuhan manusia, sebenarnya nggak boleh dijual. Tapi kalaupun dijual harganya gimana? Murah sekali. Ya. Nah, kita penting udara, air, setelah itu nomor 2. Tapi harganya masih murah. Makanan, mana lebih mahal makanan dengan air? Mahal makanan daripada air. Ya, 5.000 air dapat berapa? 5.000 makanan dapat apa? Beda. Ya. Beda saudaraku yang dimuliakan. Tapi kebutuhannya semakin sangat butuh, semakin dia Allah jadikan harganya murah. Lalu mana lebih butuh kita? Sekilo emas dengan air. Emas 1 kilo, mana lebih kita butuhkan dengan air 1 gelas? Ya. Bayangkan itu. Kalau tidak ada emas bisa hidup kita? Bertahan hidup kan? Emas yang saya maksud bukan harga emas, tapi emas itu Bapak taruh emas satu dalam piring, taruh nasi dalam, taruh di sampingnya, taruh nasi di samping itu. Mana lebih butuh? Emas itu nggak boleh dijual, emas doang. Taruh emas satu piring, taruh nasi satu piring. Ini belum makan sudah berapa? Sudah 3 hari. Taruh nasi 1 piring, 1 emas 1 piring. Mana yang Bapak ambil? Dengan syarat emas ini nggak boleh dijual nih. Hah? Nasi. Emas itu nggak kita untuk bertahan hidup saat itu nggak kita butuhkan. Tapi ternyata hari-hari begini emasnya dikejar, nasinya nggak dianggap. Maka kita sibuk hari-hari dengan mengejar yang tidak kita kita butuh, tapi kebutuhan yang tersier, kebutuhan bahasanya apa? Yang kemewahan dia. Kami cerita begini supaya kita paham dunia kita. Jangan kufur nikmat. Allah udah kasih udara yang nggak ada harganya ini. Padahal kalau harus dibeli berapa tabung gas dengan tabung oksigen, berapa beda harganya? Tabung oksigen dengan tabung gas itu Allah udah kasih murah sekali. Kita hirup dengan nyaman, dengan tenang ya. Kemana-mana pergi aman, udara itu aman, nggak perlu harus dipikirkan. Pergi aja kemana-mana suka, udara ada di sana, nggak perlu dipikir-pikirkan ya. Air juga kemana-mana pergi nggak perlu harus bawa galon air, insya Allah di sana ada air. Makanan bisa kita beli. Allah, itulah dunia kita. Maka orang yang sibuk dalam hidupnya dengan sesuatu yang kadang kemewahan, lupa akan hal yang demikian, sungguh kita sangat kufur. Nauzubillah min dzalik. Maka yang diharapkan, diinginkan oleh Allah apa dalam hidup kita? Ketika Allah sudah memberikan itu semua, ternyata dunia kita Allah lengkapkan, Allah berikan. Maka hari ini yang kaya dan yang miskin untuk tahap ini sama nggak semua ini? Ya, yang merasa kita lihat, oh bapak itu orang kaya, oh keluarga ini orang kaya, oh keluarga ini miskin. Sebelum bilang kaya miskin, yang ini semua dapat nggak? Udah dapat semua belum nih? Udah dapat. Ada ini semua. Alhamdulillah. Lalu apa yang Allah harapkan dari kita? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, agar diuji kalian semua, ayyukum, siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Ternyata modal dunia itu sudah dikasih sama kepada kita. Tinggal sekarang apa yang kita kerjakan, kita lakukan dengan modal dunia itu. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang lebih baik amalannya? Berlomba-lombalah di sini ini. Ada yang mau bangun untuk menjaga sholat subuhnya berjamaah, ahsanu amala, itu lebih baik daripada yang tidak sholat di masjid. Atau yang sholat subuh dia jaga, lebih baik daripada yang tidak sholat. Terus begitu.
Berlomba-lombalah, fastabiqul khairat, kata Allah, maka berlomba-lombalah untuk mencari kebaikan dengan modal dunia yang telah Allah berikan, ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah dari bumi ini, daripada yang Allah keluarkan di bumi ini yang halal lagi baik. Maka yang makan yang haram dengan makan yang halal tidaklah sama. Mencari yang halal lebih baik daripada yang makan apa adanya atau apa suka-suka hati dia tanpa melihat halal haram. Mencari harta juga halal haram tanpa dia pertimbangkan, itu lebih jahat atau lebih berdosa, ya. Sementara yang disuruh oleh Allah, makanlah yang halal-halal saja, itu lebih baik. Nah, itu terus kita berlomba-lomba di dunia untuk masalah yang demikian. Saudaraku yang dimuliakan Allah, makanya Allah sampaikan, la tus'alunna 'anin na'im. Kalian semua akan ditanyakan tentang na'im, tentang nikmat yang bertingkat-tingkat Allah berikan yang tidak sama di antara kita. Maka ketika Allah berikan sesuatu yang membanggakan dalam kehidupan dunia kita, hukum dunianya dalam sunnah Nabi itu tidak boleh kita sombong di situ. Tidak boleh kita membangga-banggakan sesuatu yang lebih sedikit Allah kasih. Nggak boleh. Ini contoh saya kasih tahu, ya. Kisah masa Nabi sendiri, nih kisahnya nih. Kisah masa Nabi. Rasulullah punya seekor unta namanya Adba. Ya, seekor unta. Unta Nabi bernama apa? Adba. Nah, Adba ini terkenal sebagai unta yang sangat kencang larinya. Ya. Lalu karena bahasanya adalah sesuatu yang para sahabat sudah paham, sudah tahu bahwa unta Nabi ini adalah unta yang terbaik, maka nggak ada yang sanggup untuk memecahkan rekor kuatnya lari unta Nabi ini. Terkenal lah, dan para sahabat senang Nabi memiliki unta yang sangat kencang larinya. Suatu hari datang A'rabi. A'rabi itu orang Arab Badui, orang kampung jauh itu. Ala qa'udin lahu, kata para sahabat, datang mengendarai unta yang masih kecil. Artinya unta yang baru bisa ditunggangi, ya. Masih kecil. Unta tunggangan dia hari-hari. Datang dia ke Madinah untuk ajak tanding dengan unta Nabi yang katanya hebat kali itu. Siapa ini yang ajak tanding? Adalah siapa? Orang kampung yang nggak ketahuan siapa, bawa unta tunggangan dia, unta kecil lagi. Jadi para sahabat pun ambil unta Nabi, ajak untuk kompetisi, lomba. Ternyata yang terjadi, unta Nabi kalah dalam perlombaan dengan unta tunggangan si orang kampung ini yang masih kecil. Untanya bukan hebat-hebat kali gitu. Orangnya yang punya nggak terkenal, untanya juga nggak hebat-hebat kali. Tapi ternyata mengalahkan yang selama ini viral, terkenal bahasanya, bahwa unta Nabi yang paling hebat. Fasyaqqa dzalika, ya. Dan sahabat ketika mengetahui ternyata unta beliau itu, para sahabat ketika unta Nabi itu kalah dalam perlombaan itu, sedih para sahabat, ya, sedih. Kenapa? Ternyata unta Nabi udah hilang rekornya, dipecahkan rekor. Bahasa sekarang ada rekor, ya. Ya, ini kan lagi ada PON di Aceh dengan di Sumut, sekarang lagi pertandingan PON, ya. Nah, itu kan PON ini pecah rekor, berita kan misalnya gitu, ya. Ini pecah rekor lomba lari, pecah rekor ini, pecah rekor itu. Ternyata unta Arabi yang kecil ini yang biasa mampu mengalahkan unta Nabi yang diagung-agungkan dan dielu-elukan oleh sahabat. Lalu ketika sahabat jumpa Nabi dalam keadaan bersedih, kasih laporan pada, ya Rasulullah, untamu kalah. Ya, ternyata Adba itu unta Nabi kalah dalam pertandingan itu atau dalam perlombaan. Lalu disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sambil tersenyum. Nabi tidak bersedih. Tapi Nabi tersenyum mengatakan apa? Haqqun 'alallah alla yartafi'a syai'un fil ardi illa wada'ah. Kata Nabi, pelajaran
ya, pelajaran nih bagi kita dari kejadian itu, kata Nabi apa? Haqqun 'alallah. Sudah menjadi ketetapan Allah, tidak ada satupun di dunia ini yang ditinggi-tinggikan, yang dibesar-besarkan, pasti akan Allah rendahkan dia. Ya. Haqqun 'alallah. Udah menjadi ketetapan Allah, bahwa tidak ada sesuatu yang dielu-elukan, ditinggi-tinggikan, dibangga-banggakan, diviral-viralkan, diapa-apakan. Semua-semuakan itu, maka Allah akan rendahkan dia, hinakan dia. Itu sunnatullah dalam kehidupan. Maka ketika Allah memberikan nikmat kepada kita di dunia ini, lebih sedikit dari apa yang tadi udah kita sampaikan, yang merupakan kebanyakan Allah kasih itu semua. Allah berikan kelebihan sedikit. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan mengelu-elukan, membangga-banggakan, menyombongkan diri bahkan dengan yang itu. Punya anak, kita Allah berikan, ada anak kita, ada istri atau suami kita. Kemudian kita punya rumah, punya harta yang lain, yang merupakan sesuatu tambahan dalam hidup dunia kita ini. Ya. Nah, jangan kita membangga-banggakan di depan orang. Hati-hati ya. Kita punya anak, kita bangga-banggakan anak kita di depan orang lain. Kadang dia tidak punya anak, ketika dia dengarkan kita banggakan anak kita, gimana perasaannya? Hah? Ya, mungkin ya nggak salah loh ayah senang dengan anaknya, tapi jangan dibangga-banggakan di depan orang. Anak saya begini, anak saya begitu ya. Sekarang dia sudah begini, sekarang dia begitu. Dia anaknya yang nggak sampai begitu, ya malah apa yang dia pahami dari kita cerita tentang itu? Kita punya harta yang lain, kendaraan kita, mungkin rumah kita atau jabatan kita, atau kita ingin mengatakan itu dengan sebuah kebanggaan. Kalau dunia ini ada sesuatu yang kita bangga-banggakan demikian, tunggu sebentar lagi kita akan dihinakan oleh Allah dengan yang itu bahkan, atau diuji oleh Allah dengan yang kita banggakan itu dalam hidup di dunia ini. Na'udzubillah. Itu menjadi hukum Allah. Makanya Nabi kasih pelajaran kepada para sahabat tadi. Ya. Mereka membangga-banggakan unta. Nabi nggak membangga-banggakan untanya, tapi para sahabat membanggakan, unta Nabi nomor 1 ini, nggak ada yang mengalahkan. Ternyata dikalahkan oleh unta kampungan yang biasa-biasa saja, nggak terkenal lagi. Nah, ini pelajaran hidup bagi kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, lalu apalagi yang di dalam Al-Quran Allah jadikan bahwa dicela dari dunia ini apa? Kan sering kita dengar ya, bahwa hati-hati dengan dunia, tercelalah dunia ini ya. Apa yang tercela daripada dunia ini? Kita juga perlu paham persepsi tentang kehidupan dunia, bahwa Allah jadikan dunia ini, dia boleh jadi baik atau dia boleh jadi terhina. Baik kalau seandainya kita jadikan dunia kita itu untuk mendekatkan diri pada Allah dan mengejar akhirat. Menjadi terhina dunia ini dan buruk dunia ini kalau seandainya kita tidak jadikan dia dunia itu untuk dekat dengan Allah atau mengejar akhirat. Allah sampaikan dalam Al-Quran ya. Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran bahwa dunia yang telah Allah berikan itu tercela dari sisi apa? Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah la'ib, main-main, walahwun, dan itu adalah senda gurau, wazinah, perhiasan saja, hiasan saja, watafakhurun, dan berbangga-bangga bainakum, saling membangga-banggakan diri di antara kalian, watakathurun, dan
berlomba-lomba untuk fil amwal wal aulad, berlomba-lomba untuk punya banyak harta dan punya banyak anak. Ini kata Allah. Dunia yang tercela itu seperti apa? Adalah dunia yang di dalam itu. Jadi enggak semua dunia tercela ya, tapi dunia yang tercela, katanya dunia itu tidak baik dengan kejar dunia. Apaan yang tercela? Ini dia. Dunia yang tercela, yaitu yang kehidupan dunia di dalamnya penuh dengan permainan, penuh dengan senda gurau. Makanya hari ini Bapak Ibu, orang yang paling banyak uangnya itu yang bisa bisnis dalam permainan dan senda gurau. Yang viral-viral itu yang mana yang banyak orang nonton? Bukan yang bermanfaat, tapi makin gak bermanfaat makin banyak yang nonton. Bapak-bapak nggak tahu TikTok kan? Isi TikTok itu apa? Makin remeh-temeh, makin nggak perlu, itu yang paling banyak nonton. Tapi ceramah Ustadz, kalah dengan orang yang cuma gini-gini doang. Ya, kalah itu. Yang kerjanya gini-gini itu mas. Kalah dengan ceramah Ustadz. Dunia itu begitu. Maka orang yang dalam hidupnya adalah hanya laibun walahwun. Begitu juga kalau mau kaya itu olahraga Pak. Jadi bintang olahraga itu orang paling cepat kaya. Atlet olahraga itu paling cepat kayanya, paling banyak uangnya. Saya pergi ke Amerika, kota Houston, Texas. Di Houston, Texas tahun lalu saya di Houston, Texas. Saya pergi dibawa ke sebuah masjid namanya Masjid Hakim Olajuwon. Apa tidak tahu siapa Hakim Olajuwon? Yang suka basket pasti tahu. Ya, itu bintang basket terkenal dunia dari Nigeria, tapi kemudian jadi penduduk Amerika. Dia jadi pemain Amerika. Itu dia buat masjid. Ya, dia buat masjid di tengah kota Houston, Texas. Di tengah-tengah kota, masjidnya mewah di tempat yang paling mahal di tengah-tengah kota Texas, kota Houston, tempatnya mahal. Ya. Tapi dia buat sendiri masjidnya. Dari mana uangnya? Dari uang dia main basket. Ya. Alhamdulillah dia orang Muslim. Uangnya itu dia pakai untuk buat masjid. Kata saudara kita di Amerika, di sini Ustaz, yang kaya-kaya itu sebenarnya adalah atlet-atlet yang pemain-pemain olahraga itu yang paling kaya-kaya itu. Uangnya itu bahkan nggak tahu mau bawa kemana. Ya. Bahkan kerjanya cuma main doang dia kan. Beda dengan yang lain kan. Yang lain kan bisnisnya itu berat-berat ya. Apakah Elon Musk dan yang lain-lain itu. Sedangkan dia main doang kerjanya, happy-happy aja. Nah dunia itu seperti itu. Makin main makin dapat dunia. Begitulah dunia kata Allah. Laibun walahwun dunia ini. Kalau nggak pinter main kita, nggak dapat dunia ini. Maka dalam dinas-dinas juga pemerintahan mulai bermain kan. Kalau udah bermain, kaya dia, ya. Betul gitu. Di pemerintahan tuh, ya, yang kerja pemerintahan udah main tuh, ya. Kalau sudah main, sudah permainan tuh kaya raya tuh. Tapi naik pangkat cepat. Tapi kalau nggak main gimana tuh? Lurus-lurus aja gitu ya. Maaf cakap, mungkin ayah-ayah kita yang di pemerintahan yang baik-baik jujur lurus-lurus aja. Dari dulu cuma naik bebek, hari ini juga masih naik bebek. Ya, tapi kalau yang baru kerja baru sebentar setahun 2 tahun sekarang sudah beli Innova. Ya, Innovanya itu sama Innovanya Paus ya. Nauzubillah ya. Jadi main dia. Itu dunia tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, kata Allah yang sampaikan begitu kepada kita. Maka orang yang dunianya seperti itu, ya itulah kehidupan dunia yang tercela. Enggak ada akhiratnya di situ. Enggak ada amal solehnya di situ. Itulah dunia yang tercela. Tapi ketika dia jadikan kehidupan dunianya itu untuk mengejar akhirat, mencari amal soleh, nah itulah dunia yang terpuji. Yang tercela enggak ada akhirat di situ dan tidak mencari ridho Allah di situ, tidak ada ibadah. Ini dunia yang tercela. Jadi enggak semua dunia tercela. Dilihat kepada maksudnya dibawa kemana. Ini uang banyak tapi dipakai untuk akhirat akan jadi baik. Uang dipakai untuk main semata, ya udah itu tercela. Kemudian apa lagi yang dicela daripada dunia kata Allah?
Dunia itu adalah zinah lagi. Dunia itu perhiasan aja, kata Allah. Biar kita paham hakikat dunia yang tercela ini, yang tidak perlu dibanggakan. Zinah, kata Allah. Perhiasan. Bapak tahu makna perhiasan apa? Ya. Perhiasan itu pelengkap, nampak indah, tapi di belakangnya nggak begitu. Maaf cakap, kalau bapak buat resepsi pernikahan anak bapak di rumah sini, apa yang akan bapak buat? Bapak sulap sebentar kan? Ya nggak? Bapak sulap sebentar, dindingnya taruh itu dilapisi dengan apa biar nampak indah. Tapi aslinya orang tahu lah aslinya apa. Kandang ayam di belakang itu. Ya, betul? Kandang ayam di belakang itu, tapi ternyata ditaruh di situ apa? Wow, dilapisi dengan dinding yang ya. Tapi itu sementara aja, Pak. Indah rumah Bapak. Berapa? Satu hari. Sehingga tamu-tamu yang baru datang ke rumah Bapak ketika datang hari pesta, nggak tahu lagi rumah Bapak di mana gitu. Besoknya datang lagi, yang mana ya rumahnya ini ya? Karena dia lihat indah sekali waktu pesta. Setelah selesai pesta, nampak yang aslinya. Nggak tahu lagi dia di mana rumah kita. Nah, itulah namanya perhiasan. Hiasan itu adalah sesuatu yang indah sementara. Maka Allah katakan, seindah-indah apapun di dunia itu zina, perhiasan doang. Perhiasan nampak indah sementara, setelah itu hilang. Maka kalau orang dalam hidupnya mengikuti hanya untuk perhiasan saja, ya sudahlah. Itu tercela hidup kita. Nah, mau yang indah-indah doang aja begitu. Nah, dunia itu tidak itu dunia akan merugi kita. Kalau kejar dunia hanya sekedar yang indah-indah doang. Ya. Kemudian apa lagi yang tercela dari dunia ini, kata Allah? Wa tafakhurun bainakum. Membangga-banggakan diri di antara kalian. Nah, ini tercela daripada dunia ini. Itu dunia yang tercela. Tapi saling merendahkan diri, saling membantu, tawadhu kita, tidak ingin saling membangga-banggakan diri, itu terpuji. Tapi kalau hidup membangga-banggakan diri, tercela. Sikap itu sikap dunia yang tercela, yang dicela oleh Allah. Apalagi wa takathurun fil amwali wal aulad. Tercela lagi apa? Yang tercela adalah berlomba-lomba untuk banyak harta dan banyak putra atau anak. Ya. Orang berlomba-lomba untuk memiliki banyak harta. Ya. Kalau hidup kita hanya untuk mencari supaya banyak harta, ini banyak ya, maka itu tercela. Saya kasih tahu sama Bapak nih, coba saya bersama jamaah yang hadir. Mana lebih baik? Mana lebih baik nih? Uang 1 miliar dengan uang 1 juta. Ya. Jawab ini ya, Bapak ya. Saya tes ini. Orang Bekasi saya tes ini. Mana lebih baik? Uang 1 miliar dengan uang 1 juta? Yakin? Oke, 1 miliar lebih baik. Uang 1 miliar itu hasil korupsi, Pak. Gimana? Sedangkan 1 juta itu uang kita bekerja di gorong-gorong. Ya, atau bekerja jadi tukang biasa lah. Mana lebih baik? Hah? Kok ragu-ragu Bapak udah nih ya? Nah, ya, jangan jadi pilihan yang lain ya. Inilah orang Indonesia nih, dibuat 2 pilihan dia cari yang ketiga. 1 miliar dari gorong-gorong Ustaz. Inilah dia permainan kita ya. Pilihan cuma 2, dia buatnya pilihan yang ketiga ya. Padahal nggak ada pilihan yang ketiga ya. Ya, ini namanya permainan. Nah, ini apa? Asal banyak pasti baik. Kenapa begitu? Asal banyak pasti baik. Disodorkan 1 miliar 1 juta. Ya 1 miliar lah. Miliar ini hasil dari ini. Oh. Iya. Kita jangan asal banyak, Pak. Yang penting dalam hidup itu bukan banyaknya, tapi kualitasnya. Ini dari mana? Ngerem sedikit lah. Ya? Ngerem dikit. Ya?
Ngerem dikit hidup ini. Jangan asal banyak pasti sudah baik. Maka itu Allah katakan tadi, wa takatsurun fil amwal, berlomba-lomba untuk banyak. Kenapa begitu? Itu tercela kalau hidup kita mencari yang banyak saja. Tapi disuruh sama Allah apa? Halalan thayyibah, cari yang halal lagi baik. Halal baik itu bukan masalah banyak kan? Betul? Halal lagi baik bukan permasalahan banyak, tapi masalah baik atau tidak. Maka yang benar apa? Yang halal. 1 juta halal jauh lebih baik, gak ada harganya dibandingkan dengan yang 1 miliar tetapi haram. Nah jadi kalau ditanya sama orang, Bapak mau ambil yang mana lebih baik ini, 1 miliar atau 1 juta? Saya lihat dulu, kalau yang halal itu adalah 1 miliar, itulah lebih baik. Tapi kalau yang halal cuma 1 juta, ya sudah, halal itu 1 juta lebih baik daripada 1 miliar tidak halal. Bisa begitu kita hidup? Kalau bisa berprinsip seperti itu, berarti dunia kita tidak tercela, tapi dunia kita terpuji. Paham? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah jadikan dunia kita sebagai bekal untuk akhirat kita. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? 5 menit lagi. Kata Ustaz tadi sampai jam 1 jam. Jadi 1 menit lagi pas 5 menit pas 1 jam. Iya, dipersilakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Tidak dibatasi sampai 5 menit mungkin. Kalau memang perlu ada pertanyaan lebih, dipersilakan. Pak Haji Novi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz telah mengevaluasi diri sendiri dan banyak bersyukur hari-hari sudah mencukupi yang diberikan Allah. Mungkin ada tambahan lagi, jangan hanya di dunia aja, Pak Ustaz. Bagaimana kita supaya selamat di akhirat? Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Baik, ada yang lain? Iya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ketika Ustaz menyampaikan bahwa kita berdapat dunia dengan 3 hal, yaitu pertama ketika bangun kita dalam keadaan aman, kemudian kita sehat dan ada makanan untuk hari itu. Tapi kita lihat sekarang ketika di negeri kita ini banyak orang mencari dunia yang berlebihan, kadang-kadang bisa jadi buzzer, membuat fitnah di mana-mana. Nah, itu bagaimanakah kita ini supaya bisa tetap istiqomah bahwa hidup itu adalah Allah berikan rezeki yang apa yang diberikan pada hal yang pertama tadi, kita bisa bisa menerima itu, dan bagaimana caranya kita tetap jadi orang yang seperti itu, Ustaz. Artinya menerima atas kehendak Allah seperti ini dunia dan tidak kecewa dengan dunia gitu, Ustaz. Bagaimana caranya, kiat-kiatnya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, terima kasih Pak Haji dari pertanyaannya tadi. Ustadz tadi udah cerita tentang masalah dunia, bagaimana kita persiapan kita untuk akhirat. Nah, kami ingatkan dengan surat Al-Qasas ayat 77 ketika Allah berfirman, ya, wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Ya. Ya, Allah firmankan apa? Surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu itu kebahagiaan negeri akhirat. Perintah Allah nih. Ustaz, saya udah dapat 3 itu yang Ustaz sampaikan tadi, disampaikan oleh Nabi kepada kita. Saya udah dapat. Itu anugerah Allah 3 hal tadi, ya. Maka carilah dari apa yang telah dianugerahkan kepada kita hari ini, itu hari akhirat. Cari itu jadikan modal untuk dapat ridho Allah, dapat kehidupan akhirat yang lebih baik. Itulah misi hidup kita. Alhamdulillah saya sudah dikasih aman tempat tinggal, kemudian sehat jasad saya hari ini, ada yang bisa saya makan hari ini, jaminan ada makanan saya hari ini, saya bisa aman hari ini, bisa terjamin hari ini. Cari kehidupan akhirat kita dengan modalnya itu tuh. Buat amal soleh kita hari ini.
Allah suruh amal soleh yang paling wajib apa? Solat, jaga solat kita hari ini. Setelah itu mampu bersedekah, bersedekahlah. Mampu tolong saudara kita, tolong saudara kita. Mampu mengunjungi orang sakit, kunjungi orang sakit. Mampu untuk memberikan hajat kepada banyak orang, berbuatlah hajat kepada banyak orang. Jadikan itu modal untuk akhirat kita yang lebih baik. Jadikan amal kebaikan. Nah, lalu kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Apa namanya? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupa, kata Allah, bagianmu dari dunia. Ya. Cari dari apa yang telah Allah berikan kehidupan akhirat, tapi jangan lupa ya, bagianmu juga di dunia hari ini mesti ada. Jadi yang Allah ingatkan apa? Jangan lupa dunia, kata Allah. Cari, kejar akhirat, jangan lupa dunia. Kita hari ini terbalik. Yang dikejar apa? Yang diingatkan apa? Bapak jangan lupa akhirat ya. Saking kejar dunia, harus diingatkan apa? Akhiratnya. Padahal yang sebenarnya kita sibuk kejar akhirat, lupa dunia. Maka Allah ingatkan, jangan lupa dunia juga. Dunia ada bagianmu di situ. Itu yang benar. Itu yang benar, hidup sesuai Al-Quran. Sibuk kejar akhirat kita, hampir-hampir nggak tahu lagi dunia. Nah, diingatkan, jangan lupa duniamu juga nikmati. Tapi kita terbalik kan, kejar dunianya habis-habisan, harus diingatkan akhirat. Terbalik hidup kita kalau sampai begitu. Maka hari ini ubah kehidupan kita, kejar akhirat kita hari-hari, per jam, per hari. Ya, ambil bagian daripada akhirat kita. Nah, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasadu fil ardi innallaha yuhibbul muhsinin. Maka berbuat baiklah selalu sebagaimana Allah telah berbuat baik untukmu, kata Allah. Ya, Allah udah berbuat baik sama kita enggak? Diberikan apa yang kita hajatkan? Iya, sampai hari ini. Maka berbuat baiklah gara-gara itu. Paling kurang, kok kamu baik kali sih, saya enggak baik sama kamu, ya. Allah udah berbuat baik sama saya, nggak perlu kebaikan daripada kamu. Kadang orang tanya juga, kok bapak itu tiba-tiba baik kali sama saya ya? Padahal saya nggak pernah berbuat baik sama dia. Allah katakan, berbuat baiklah engkau karena Allah udah berbuat baik untukmu, bukan gara-gara orang itu udah berbuat baik untuk kita. Paham ya? Kok kita tiba-tiba berbuat baik sama orang, padahal orang nggak berbuat baik sama kita? Boro-boro kata orang sini. Berbuat baik itu karena Allah udah berbuat baik sama kita, bukan gara-gara orang udah berbuat baik sama kita. Nggak usah saya tahu dia baik, nggak terserah. Saya harus berbuat baik karena Allah berbuat baik sama saya. Nah, itu dia persepsi kita orang mengejar akhirat, persepsinya begitu. Ya, wala tabghil fasadu fil ard. Jangan mencari berbuat kerusakan di bumi ini. Ya, jangan mencuri, jangan mengambil harta orang lain, jangan mencela orang lain, jangan memfitnah orang lain, jangan jadi buzzer kata bapak tadi ya. Apalagi buzzer untuk rezim ya. Jangan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, dengan mulutnya dia merusak, dengan perangainya dia merusak orang lain ya. Dan yang lainnya nauzubillah. Bahkan jabatan yang dia punya merusak dan membinasakan, menjahati orang lain. Jangan. Allah enggak suka orang-orang yang berbuat jahat seperti itu. Nah, begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan gimana saya supaya istiqomah? Inilah caranya ini nih. Ambil surat Al-Qasas ayat 77. Istiqomahlah dengan itu. Jadikan itu bagian dari amalan kita hari-hari. Terus berusahalah minta bantu sama Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, a'inni ala dzikrik. Ya Allah, bantu aku untuk selalu ingatmu. Ala dzikrika wa syukrika. Dan bantu aku ya Allah supaya aku selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan ya Allah bantu aku supaya menjadi hambamu yang baik. Kita nggak bisa menjamin kita akan jadi hamba Allah yang baik, mampu selalu bersyukur, minta bantu selalu sama Allah, berdoa kepada Allah. Ya, kita nggak tahu bagaimana nasib kita, maka teruslah berharap kepada Allah. Kebaikan yang sudah ada mampu kita tambah, bukan berkurang. Semangat kita yang sudah ada terus bertambah. Nah, maka nanti ini bapak-bapak yang alhamdulillah hari Minggu ini, hari pekan, ada kerja hari ini.
Ada lah, ada yang kerja, ada yang enggak kan. Artinya rutinitas ya. Enggak ada kan? Nah, jadi minggu-minggu besok ke depan ya, yang ajak kawan-kawan kita yang belum sampai ke masjid untuk pergi ke masjid. Ya paling kurang hari Minggu lah, enggak ada kerja kan ya. Ajak kebaikan. Saya sudah datang. Kita programkan bahwa tetangga saya, kawan dekat saya tuh harus datang, ikut juga ke masjid. Ada pengajian di masjid, ada ta'lim di masjid. Yuk kita ajak kawan kita. Jangan kebaikan untuk kita saja, ajak orang lain. Ya, terus kita sebarkan kebaikan itu. Ya, saya pikir bahwa kalau kita programkan setiap bulan 1 orang aja nambah setiap orang nih, masjid ini penuh subuh. Betul? Betul, insyaallah. Tapi ini sudah sangat luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Iya, dipersilakan Pak Haji. Nggak apa-apa nih terlambat makan bubur ayam kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi disinggung masalah buzzer. Buzzer itu kan image kita itu jelek, jadi memperkeruh suasana. Gimana kalau buzzer yang syar'i? Coba bisa nggak itu? Kita juga boleh dong sebagai buzzer untuk menuju kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang saya tidak tahu buzzer itu apa. Ya, buzzer itu tidak tahu saya. Kalau dikatakan buzzer itu orang yang suka ya menyebarkan suatu berita, menyebarkan suatu hal ya, itu mungkin saya jawab ya. Kalau memang begitu, kembali kepada maksudnya, tujuannya apa. Kalau memang tujuan menyebarkan berita, membuat suatu wacana, sebuah persepsi, sebuah narasi bahasanya. Kalau untuk kebaikan, ya silakan, bagus, baik, dengan cara yang baik pula. Bapak-bapak sekarang nih kita jadi buzzer untuk masjid bisa? Wow, luar biasa itu di masjid sekarang. Sholatnya nyaman betul. Kemudian habis itu ada makan lagi, ada minum lagi. Ustadznya ceramah, ustadznya itu jadi buzzer semuanya. Gimana, bisa? Bisa nggak? Bisa, silakan. Buzzer untuk yang kita bisa aja dulu, ya. Oh, maka kalau ada kerja, ada itu, ada makannya lagi itu, ada kopinya lagi, nikmatnya. Ngopi Bapak atau makan setelah salat subuh itu luar biasa enak. Kemana-mana ngomong begitu. Orang yang belum pernah merasa gimana? Wow, perlu kita coba juga. Ini paling kurang ya. Kalau nggak salat ya makan aja lah dulu ya. Silahkan jadi buzzer begitu, nggak ada masalah. Ya. Maka kami di Aceh ada program itu, program safari subuh kita buat. Program safari subuh itu subuh keliling masjid. Artinya bahwa jamaah itu bersilaturahim keliling masjid, paling kurang pada hari Ahad gitu. Kemudian ada makan, ada minumnya, silaturahim gitu ya. Ada ustadz yang kasih ceramah, ya kita undang kasih ceramah. Setelah masjidnya itu, khususnya masjid-masjid yang belum ramai orang, kita ajak nih. Masjid ini udah ramai biasa, oh kita ajak nih yuk, kita silaturahim ke masjid yang kurang orang itu, ramai-ramai kita pergi ke sana tuh. Ya, orang kampung situ kaget kan, kok ramai orang datang nih subuh-subuh ini kan. Ada makannya lagi, ada minumnya lagi. Nah demikian. Jadi itu buzzer juga itu semua. Masjid kosong tiba-tiba ramai orang, ada ceramah lagi, ada makan minum juga. Ini buzzer kebaikan juga gitu kan. Ya, boleh demi kebaikan. Ya, dengan cara yang baik pula. Nah. Baik, terima kasih ya. Nah. Sini ada yang tanya ibu-ibu. Oh, kesini waktunya sudah habis Ustaz. Ya, itu ya. Biasanya yang kasih ini waktunya sudah habis Ustaz ya. Ya. Ini udah ada dapat kertas saya, berarti waktunya sudah habis. Ini terakhir nih. Ustaz, bagaimana jika seseorang kondisi ekonomi pas-pasan, tetapi selalu mendahulukan kepentingan orang lain, hamba sahaya yang lebih susah darinya, bahkan rela berhutang untuk menolong orang lain? Apakah hal ini Allah suka? Nah, ya. Dengar pertanyaannya Bapak-bapak? Dengar ya? Ya. Jadi seseorang ekonominya pas-pasan. Ya, artinya ya kebutuhannya itu kadang terpenuhi, kadang tidak terpenuhi. Pas-pasan begitu ya. Nah, kadang cukup, kadang tidak cukup. Tapi selalu mendahulukan orang lain. Nah,
Kalau pertanyaannya bahwa mendahulukan orang lain dia saja pas-pasan, itu sikap yang baik, itu akhlak yang baik, ya. Itu namanya dalam Islam ithar namanya. Ithar itu adalah mendahulukan orang lain, ya, dalam masalah kemaslahatan duniawinya. Itu ithar namanya. Ya, itu ithar, ya. Yang nggak boleh ithar itu dalam sholat. Artinya nggak boleh mendahulukan kebaikan untuk orang lain dalam sholat. Contoh misalkan shaf pertama nih kan, mana lebih baik shaf pertama dengan shaf yang kedua? Shaf pertama. Kalau ada shaf pertama kosong, nggak boleh suruh orang lain. Kita yang isi di situ. Tapi kalau masalah tentang BLT, dengar, masalah apa? BLT, ngantri, silakan ibu duluan di depan. Nah, itu bagus. Itu bagus. Paham? Tapi kalau lagi sholat, ada soft kosong di depan, jangan, silakan bapak. Gak boleh silakan, bapak di depan. Jangan silakan orang. Tapi kalau ngantri BLT, terbalik ya. Ya, ngantri BLT terbalik, bapak mau di depan, ya. Orang lain di belakang, ya. Nah, itu namanya ithar. Nah, jadi kalau masalah dunia kita mendahulukan orang lain bagus. Ithar namanya. Tapi kemudian pertanyaan nomor dua, sampai berhutang demi orang lain, ini salah. Nah, jangan berhutang demi orang lain. Ya, kalau kita tidak mampu untuk membayarnya, ya kita pas-pasan, kita tahu. Ya, katakan minta maaf ataupun doakan kebaikan bagi dia. Kalau memang kita tidak sanggup untuk membantu, doakan kebaikan baginya. Saya tidak mampu membantu, tapi saya ya mendoakan Allah mudahkan hidupmu. Bahkan saya sholat hajat 2 rakaat supaya hajatmu itu tercapai insyaallah. Baik itu. Tapi jangan berhutang. Hutang itu demi orang lain, untuk kita kalau kita butuh silahkan. Tapi demi orang lain itu sama dengan membelenggu leher sendiri. Ini 2 hal yang berbeda. Ya, baik. Sekian daripada saya, karena ini gara-gara kasihan bubur ayamnya dingin nanti ya. Ya, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Kalau ada hal yang tidak menyenangkan, saya mohon diperbanyak maaf. Sudah dimaafkan? Berarti banyak yang nggak berkenan nampaknya ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mohon doanya mudah-mudahan kami kembali ke Aceh dengan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.